Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Biben Zulkar di acara Majul Official, produk dari Majul Production yang membahas sepak bola, olahraga dan yang berkaitan dengan Kabupaten Ende, pemuda-pemudi Ende. Masih di Sport Talking, bang saya. Hari ini sudah kedatangan narasumber atau bintang tamu yang mungkin di kalangan anak-anak sepak bola Ende udah tidak asing lagi ya, walaupun memang sempat menghilang. kita sapa aja langsung Abang Zaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Zaim? Alhamdulillah sehat. Nah ini jadi Bang Zaim sedikit cerita. Kemarin tuh ada banyak pesan WhatsApp masuk ke saya, Kang undang Abang Zaim. Kebetulan saya juga belum mengenal beliau kan secara ini kan. Oh ya boleh, saya bilang Bang Zaim ini by the way siapa? Oh ternyata cuma mantan ex-Perse. Makanya itu kebetulan sekali kita mau mengangkat kisah-kisah para pemain Perse yang dulu aktif ke permukaan lagi, jadi gitu. Ya kemarin Bang, saya tuh dapat banyak pesan dari beberapa rekan-rekan kita gitu kan. Kang, ayo ketemu dulu katanya, ada Bang Zaim di rumah. Ada apa namanya? Ada Bang Zaim di DND gitu, mungkin DND. Coba deh ajak ngobrol. Jadi berdasarkan dari itu tadi, saya coba untuk ketemu sama Bang Zaim di ND bawah, di ND bawah ya dulunya ya. Bawah Panda. Oke, Bang Zaim. Welcome back to ND. Ini kemana aja nih jadinya nih? Kenapa baru dibilang teman-teman bilang mumpung ada? Berarti kan sebenarnya selama ini nggak ada. Iya. Coba boleh cerita kemana nih selama ini? Selama ini di Depok. Di Depok. Iya. Wah itu sama satu daratan dengan saya berarti ya, dengan asal saya. Mana nih? Di Bandung. Bandung wah. Satu provinsi. Satu provinsi. Satu gubernur. Di Depok apa kegiatan? Mengajar sih, ngajar. Oh, ngajar ngaji. Oh, ngajar ngaji. Ada ini ya, mungkin ada padepokan atau apa? Di pondok. Oh, di pondok. Wah, salut ya. Udah lama di Depok? Sejak 2019 sih. 2019. Iya. Jadi 2019 berarti 2019 sebelumnya di ND. Iya, sebelumnya di ND. Oke. Iya. Jadi baru 2019 hijrah ke Depok. Hijrah. Apa disebutnya ya? Hijrah lah pas ya. Depoknya di mana, Pak? Bang. Depoknya di Sawangan. Oh, Sawangan. Berarti dekat markas Pelita Jaya ya? Iya, dekat sekali. Kan? Dekat lapangan benar. Nah, saya pernah benar. seleksi tapi gugur di Pelita Jaya dulu. Bener. Jadi di Ponpes. Iya, di Ponpes. Bisa disebutin namanya? Di ini Al-Wafi Islamic Boarding School. Al-Wafi Islamic Boarding School. Iya. Jadi sekarang dia sekolahnya ini apa namanya? Reguler atau gimana tuh? Apa kayak pesantren pada umumnya? Ya udah modern sih. Udah modern. Jadi Iya. ada sistem pembelajaran ini juga ya, umum juga umum ya. diniyah umum. Oh, diniyah dan umum juga. Dan kita untuk di Al-Wafi memang ininya kayak ini untuk ke Timur Tengah gitu. Oh, lebih ke orientasinya Iya. ke sana. Iya, Bahasa untuk Arab. Studinya. Lanjut. Oh, studi lanjutnya masuk ke Arab. Insya Allah gitu. Insya Allah. Ada beberapa alumni yang sudah diterima di sana. Oh, tapi udah buka kerja sama Arab kamu ke sana? Oh, udah. Ya? Udah di Arab, Yordan, Mesir gitu. Ya, Timur Tengah pada umumnya lah. Jadi selama ini yang disebut teman-teman ngilang itu mengabdi. Saya bilang mengabdi sih. Cari ketenangan sebenarnya. Oh, ketenangan. Di sini nggak tenang. Kebalik saya masuk ke sini jadi ketenangan. Dapat tenang di sini. Alhamdulillah, Kang. Oke, Bang Zaim. Apa namanya? Kan dulu ini juga ya aktif di sepak bola juga. Iya, benar. Nah, saya mau tanya-tanya nanti nih, ketika masih jadi pemain langsung jadi manajerial sampai sekarang gitu ya. Dengar-dengar. Tapi sabar dulu, kita mau gali-gali lagi ke Bang Zaim. Bang Zaim, nama asli? Iya, nama lengkap Rustam Effendi. Rustam Effendi. Ya. Itu awal jadi nama Zaim itu? Awal jadi nama Zaim ketika saya belajar mondok di Bogor. Oh, sempat ke Bogor juga? Iya, mondok. Itu tahun kapan tuh? Tahun 1998 setelah krisis moneter tuh. Oh, setelah atau pasca? Pasca Krismon ya. Oke, jalan sama orang tua tuh? Jalan sendiri. Oke, berarti kemarin di Bogor bukan dikenalin karena banyak angkot ya, tapi banyak buah-buah. Banyak buah. Tahu nggak buah apa yang di sana, Kang? Apa? Buah pala. Buah pala. Ya, kalau Bogor kan memang dulu masih tahun 98 masih rindang ya bisa dibilang. Iya benar. Tapi dulu
pilihannya kenapa Bogor? Apa nggak tahu atau gimana? Ya kita dulu ada apa namanya salah satu pengantar yang mencari gitu. Oh, ke sini. Mencari, iya. Oke. Yang orang sini yang ditugaskan yang udah bangun kerjasama untuk mencari. Iya, siapa sih yang santri? Iya, yang mau mondok di Bogor. Otomatis semua ditanggung gitu maksudnya? Iya, ditanggung untuk perjalanan. Perjalanan semua. Akhirnya 5. Pas itu dari Ende berapa orang? Dari Ende, saya dari Ende ini masuk di gelombang kedua. Iya, gelombang kedua ya, masuk gelombang kedua. Saya Ende untuk gelombang pertama. Cuman untuk gelombang di sana itu gelombang kedua gitu kedatangan. Tapi untuk Ende itu perdana kalinya ngambil santri dari sini. Iya, karena usia berapa berarti itu waktu ke Bogor? Sekitar kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Iya. Oke. Berapa orang tuh, Bang? Kalau tidak lupa ya mungkin sekitar hampir ya 40-an lah. 40-an lumayan juga banyak. Lumayan ya. Jadi Pak itu direkrut bawalah ke Bogor. Bawa ke Bogor ya. Oke. Nggak ada kesusahan apa perbedaan suhu udara? Wah, jelas. Ya? Jelas itu. Dari panas ke dingin. Iya. Berapa lama? Pas ada sesi pulang pergi gitu? Mondok di sana di Bogor ya, di pesantren Ibnu Taimiyah di Bogor. Persis di bawah kaki Gunung Salak, di bawah Gunung Salak. Itu dari kelas 4 sampai tamat SMA. Berarti di SD lanjut dulu di sini sebenarnya. SD dulu di sini. Di SD Impres Roja 2. Oh, Roja 2. Iya, di Tanjung. Kelas 4 baru kelas 4 baru ikut ya. Sampai SMA di sana. Sampai SMA ya. Nggak pulang-pulang. Sempat pulang di tahun 2002. 2003 gitu. Sekali aja. Iya, sekali itu. Lanjut lagi. Iya. Berarti sebenarnya mau lamanya di Jawa ya? Iya. Bisa bahasa Sunda berarti. Karena di Jawa kan satik ya. Oke. Pulang dari Bogor, balik lagi Ende. Dari Bogor lanjut studi ya, sempat setelah lulus SMA sempat pengabdian setahun di Sumatera Barat. Sempat ke Sumatera Barat juga. Iya. Langsung ngajar gitu. Iya, ini terjun ke masyarakat udah. Iya. Oke. Dari situ setelah selesai pengabdian balik tuh, lanjut sempat pulang dulu. Sempat pulang ke Ende. Pulang ke Ende dulu, main bola dulu tuh. Oh, itu main bola. Main bola. Ada waktu itu ikut turnamen IM Indonesia Muda Cup. Indonesia Muda. Iya, Indonesia Muda Cup. Iya, itu dapat juara 3 dan saya terpilih sebagai pemain terbaik. Ya, pada saat itu. Iya, 20-an mungkin ya. 2008 ya sekitar 18-an ya. 18. Ya, 18-19. Oke. Habis dari situ, nah balik lagi ke Jawa. Sempat ikut Persija dulu. Sempat Persija. Oh, jadi pas transisi habis dari Sumatera Barat itu. Iya. Jadi Persijanya pas pulang itu berarti. Pas pulang iya. Oh, ikut Persija. Itu awal masalahnya ya. Oke, kita tahan dulu yang Persija. Habis Persija singkat cerita balik lagi. Setelah dari Persija itu sempat main dulu satu turnamen di Bajawa. Kalau nggak salah nama turnamennya itu Flores Champion. Oh, Flores Champion. Ya, mainnya di stadion Lebih Jaga, Bajawa ya. Iya, itu saya bergabung di Panser waktu itu. Panser FC ya, dari Wolowona. Itu alhamdulillah keluar sebagai juara kan, champion ya. Ya. Tahun 2000. Setelah Eltari waktu itu, setelah Eltari di Bajawa, mungkin sekitar 2009-2010 gitu. 2010 ya. Iya, 2009 lah. Baru balik ke ini. Wah, setelah itu baru balik lagi. Langsung udah di situ memang di sana udah. Di sana. Iya, sampai pulang lagi di tahun 2012. Nah, baru stay di sini. Baru stay di sini baru dan 2019 pergi lagi. Ya udah hilang muncul kayak gitu ya. Lumba-lumba berarti. Lumba. Nah, habis itu oke. Di Persib berarti 2002 tadi masuk Persib. 2009. Iya, sempat masih junior waktu itu. Junior. Iya, junior. Berapa lama?
di Persib? Di Perse untuk maksudnya lamanya bagaimana? Ya, untuk jadi pemain periode beberapa periode gitu, berapa tahun. Oh, di Perse saya bermain 2009, kemudian Eltari 2009 di Bajawa, kemudian Eltari 2013 di Manggarai Barat, kemudian Eltari 2015 di Kabupaten Sika. Tapi uniknya di 2015 itu sebenarnya saya di posisi bukan sebagai pemain waktu itu sebenarnya. Oh, oke. Iya. Oke, secara pemain 2015 sebenarnya pemain juga. Pemain juga. Perangkap gitu. Cuman diminta untuk mengurus administrasi waktu itu juga. ya. Oh ya, posisi apa sih sebenarnya? Ya. Kalau main? Di playmaker, gelandang tengah ya. Oh, gelandang tengah. Iya, gelandang tengah. Berarti piawai ini namanya panjang ya. Tukang hitung lapangan. Atmosfer waktu zaman Bang Zaim dulu waktu masih aktif di Persib, atmosfer bola kayak gimana sih? Wah, dulu untuk animo cukup sangat tinggi sekali untuk terutama di Kabupaten Ende gitu. Sangat tinggi, bahkan untuk persaingan untuk dalam seleksi itu ya ketat. Memang sangat ketat gitu. Ketat banget. Pelatih siapa dulu? Dulu 2009 pelatihnya kalau tidak salah ini Om Lale kalau nggak salah. Oh, Om Lale. Iya. Om Lale. Kemudian 2013 juga sama Om Lale. Iya, 2015-nya ada ini Om Yongki Kastanya. Iya, yang dari saat ini kalau nggak salah beliau lagi sedang menangani tim U16 Pro Elite-nya Persebaya. Sekarang ini saat ini ya. Iya. Nah, kalau untuk sepengalaman di Persib sebagai pemain komposisi pemain kan tadi yang saya tahu Persib itu kan komposisinya sebagai pemain ada pemain luar gitu ya. Zamannya Bang Zaim ada pemain luar juga atau? Kalau zaman saya dulu nggak ada, kita memang murni daerah dulu ya, murni dari putra daerah. Masih diingat nggak teman-temannya? Masih ya. Coba. Saya mau tanya dari kiper dulu. Kiper dulu ada Tison. Kita biasa sebut Tison. Saat ini mungkin di Manggarai Barat kalau tidak salah. Oke, jadi Bang Tison masih di Manggarai Barat. Ada back siapa nih? 4 back dulu ada Abdul Aziz. Oh, Abdul Aziz masih. Iya, dengar kabar kemarin waktu turun ke Wologai Timur. Ini Abdul Aziz ikut bermain juga dari tim Panglima, iya. Oh. Iya. Iya. Tapi mau berangkat juga nggak jadi. Iya. Masih main Bang Aziz ya. Ada Abdul Aziz, ada M Farid, kakak dari Abdul Aziz. Oke, siapa lagi ya? Kemudian ada senior ya, Raman Toro ya, senior. Iya, senior. Mungkin masuk legend. Iya, saya juga mau nanti minta tolong teman-teman ex-Perse ya. Iya. Kita angkat, kita ngobrol di sini juga. Boleh ya. Saya bisa ada grup ex-Perse gitu kan, nggak bisa dikondisiin. Ya, lanjut lagi tadi siapa lagi tadi? Ada Mas Kur, Bob mungkin saat ini mana ya? Nangaroro mungkin. Masih sempat tanding sama dia. Iya ya. Kalau Nangaroro. Iya. Masih prima lah dia. Masih suka terbang. Kakinya. Wah. Pemain paling berbahaya itu. Iya, berbahaya. Bolanya dapat sama kakinya. Iya, bola lewat. Orangnya harus jatuh, iya. Iya, harus jatuh. Kecil, piawai ya, tukang potong. Iya. Terus apa lagi tuh masuk ke gelandang? Kalau di gelandang itu di 2009 ada Taufik, Seva. Oh, bareng sama iya, ada Areng. Ada Edison. Iya, ada dulu Lanar senior, Lanar senior, kemudian ada paman saya Om Parto. Itu senior saya dulu di 2009 sama 2013. Itu senior. Kalau di 2015 itu saya di tengah itu ada sempat main bareng sama MC Diksai Mima yang saat ini di Bali United saat ini. Iya. Pemainnya sama Corinus Vinkru. Iya, itu memang dulu sempat main bareng di 2015. Saya tahu Corinus waktu pindah dari ke Sriwijaya dulu. Iya, Sriwijaya baru merger sama Persija Jatim. Strikernya siapa dulu? Strikernya dulu
Dari kalau yang di 2009 2013 itu memang murni putra daerah semua itu. Strikernya ada Gusti, ya ada Putu dos Santos. Putu kayaknya di Maumere nih Putu. Kemudian banyak striker, udah ada Alfian udah main dulu. Oh, Febri di depan main ya? Iya, Alfian Oh, udah sebenarnya main, di depan. Atep juga udah main. Udah main. Kemudian Budi kayaknya. Budi Vicky, bisa panggil Vicky sih. Itu main. Oh, udah. Ya. Itu murni Pak. Ya kalau disebut-sebutin tadi memang murni kalau ND punya ya. Putra daerah murni 2009 2013 yang selama yang saya ikuti ya. Berarti yang juara itu Bang Zaim juga ada di dalam. Di ETMC berapa tuh yang juara? Di sini yang di Oh, itu 2017. 2017. 17 di sini Bang ya. Zaim udah di dalam berarti ya? Saya di officialnya. Oh, di official. Yang juara tuh Bang Zaim dari situ. Official. Jadi Pride of ND sebenarnya bagus ya Bang Zaim. Kalau dilihat gitu menurut Bang Zaim Iya. mampu bersaing. Iya, saya kira mampu bersaing. Pada saat itu buktinya kan waktu kemarin sebagai pemain juga mampu ya Bang. Iya. Mampu berbicara banyak. Prestasi coba yang selama Bang Zaim di dalam Untuk di Persia ya atau di mana? di Persija Di Persia paling di 2015 itu yang juara di runner up ya. Sempat tembus finalis berarti ya. tembus finalis final yang mempertemukan ini satu grup dan satu penginapan. Oh, sudah penginapan. Semua tim itu. Iya, dua tim tadi finalisnya. Finalis satu grup dan penginapan. Iya, satu grup satu penginapan. Jadi sebenarnya pertandingan final udah dimulai dari penginapan berarti. Kayak gitu. Nah, kalau selama berkarir jadi pemain Persija, mana sih yang paling berat kabupatennya? Daerah mana yang paling berat? Untuk yang berat, kalau bagi saya ini ya, selain Kota Kupang yang notabene itu memang pemain-pemain prapon ataupun pemain pon yang memang udah disiapkan untuk pon, itu ada Bajawa gitu kan. Bajawa memang karena di semifinal juga yang di 2015 kita ketemu sama Bajawa gitu. Dan kalah. Bajawanya kalah. Bajawanya kalah. Iya. Iya. Ya saya cedera gitu tuh. Iya. Tapi ya alhamdulillah dipaksa untuk diurut cari tukang. Jadi paksa main maksudnya itu. Iya. Sampai final pun latihan satu hari menjelang final itu memang belum bisa nginjak sentuh tanah gitu. Karena di tempurung. Ditumpuk. Itu dihajar atau karena apa tuh bisa cedera? Dihajar. Jadi Masih kaki ingat siapa lagi yang ada si Jenny Gata. Jenny Gata di saat ini di Bajawa nih. Bajawa. Iya. Ya kita udah sering ketemu gitu. Itu udah biasa sebenarnya ya. Udah sering ketemu. Nah, jadi Bajawa dan Kupang yang masih bisa bilang lawan yang Oh iya. ini ya. Ya kalau Kupang secara pemainnya itu memang pemain-pemain prapon gitu. Pemain PON NTT. Jadi kalau untuk ngejar Kupang sama Bajawa, menurut Bang Zaim sebagai pemain dan juga sempat jadi pelatih dan ini juga, apa sih yang kurang untuk ini biar bisa ngejar Bajawa sama Kupang? Untuk ini ya. Apa potensi anaknya atau SDM-nya atau apanya gitu? Ya, Menurut Bang Zaim apa sih yang kurang mungkin kita bisa ngejar mereka dua nih? Kalau dari sudut pandang sebagai pemain, ya saya kira mental. Iya, mental kita juga harus di beberapa kesempatan ketemu sama mereka tuh kita masih kalah di mental. Ini maksudnya ketika mereka punya nama besar nih. Oke. Ya kalau kita nyalinya ciut udah duluan dengar. Kadang kita udah dengar namanya dong. Iya. Iya. Jadi kita ini aja gitu Iya, ya. jadi spiritnya nggak ada. Iya. Yang setengah mungkin. Iya. Itu Jadi yang perlu diperbaiki. Iya, itu mental kita harus naikkan juga kalau sebagai pemain nih, kalau saya sebagai pemain. Kalau sebagai pelatih, ya mau nggak mau kita harus berpikir jangka panjang gitu untuk kaderisasi pemain. Kaderisasi pemain. Iya. Benar. Maksudnya dari putra daerah ya. Iya. Itu seperti itu. Yang udah yang paling murah dan yang paling tepat manfaat ya putra daerah. Iya. Ya kan? Kalau sebagai pelatih. Iya. Kalau kita sebagai pengamat juga saya pengamat harus dibilang. Yang paling benarnya seperti itu. Iya. Kalau saya jadi maupun habis maupun kalah juga ya anak-anak sendiri yang main. Iya. Ya kan? Anak-anak daerah sendiri yang main gitu. Apapun hasilnya kebanggaan bersama dibanding kalau memang bawa dari luar gitu kan.
Mungkin boleh, tapi belum waktunya. Ya pandangan itu beda-beda lah. Nah, terus selain tadi kaderisasi, apalagi sih yang kayaknya untuk ngejar si Bajawa itu atau si Kupang itu secara dari sepak bola yang perlu kayaknya tuh dia belum ada. Kita harus adain ini supaya bisa ngejar. Infrastruktur gimana? Infrastruktur saya kira ini yang perlu dipikirkan juga gitu. Iya. Karena kalau seandainya kita berbicara bermain sepak bola, ya infrastruktur ini yang Paling utama kan? iya. Akses lapangan sih ini sebenarnya. Nah, akses lapangan apalagi kan? Iya. Agak sulit. Iya, memang paling tidak kan kita harus booking. Booking. Dan juga itu kan kadang berbayar. Ya, yang pengalaman saya memang berbayar, ada beberapa Iya. lapangan berbayar. Hanya yang lapangan Persib depan ini aja yang Iya. berbayar. Iya. Yang mungkin kondisinya nggak memadai lah misalnya. Iya. Pasir dan tandus. Iya, benar. Jadi di kondisi berarti yang di kondisi kita sebutkan tadi dialami oleh Bang Zaim sebagai pemain juga ya. Iya. Terus kiat-kiatnya tuh biar supaya oke lah kita nutupin kekurangannya kita. Ada nggak dari pelatih dulu arahan atau dari mungkin Pemda atau apa, karena kan Pers ini kan mewakili daerah Terkait infrastruktur infrastruktur itu. Sejauh ini sih memang ini apa kreasi aja sih dalam latihan gitu ya selama saya ikuti gitu. Kreasi aja. Iya, kadang latihan di pantai. Oke, jadi Iya, kadang sekali-sekali apa di lapangan. Ya kita paling banyak dulu kalau saya ikuti latihannya kalau dulu di Suradikara gitu. Sebenarnya udah bayar dari dulu ya? Udah bayar. Udah bayar ya? Stadion gitu. Stadion paling sekali-sekali aja. Stadion juga udah bayar juga ya? Stadion juga, iya. Kalau bisa diiniin. Nah, dulu kita balik lagi ke awal. Kenapa milih sepak bola? Ya sih. Memang kepikiran cita-cita atau hobi aja nih ngisi waktu? Iya, kalau untuk berbicara ya, Kang kan dari Jawa Barat nih, dari Bandung ya kan. Paling di sana kan olahraganya banyak. Iya, betul. Kalau kami di NTT ya, khususnya di ND ya, NTT lah pada umumnya itu ya paling olahraga yang paling murah meriah ya sepak bola aja gitu. Ya, di pantai jadi. Iya, di pantai jadi gitu. Jadi memang terbentuknya itu karena keterbatasan. Iya. Ada pilihan. Iya. Minim pilihan gitu. Jadinya bola. Sepak bola ya. Kalau secara ini player pemain, hobi nonton bola enggak? Ya hobi lah. Berarti memang karena dasar itu juga. Iya. Karena nonton bola gue pengen pemain bola gitu. Bahkan dulu pas masih mondok itu ya loncat pagar gitu. Hanya untuk nonton bola aja. Oh, di mondok nggak ada TV? Nggak Dari Bogor ya? ada tapi nggak boleh dibuka gitu. Berarti ngikutin, kan kalau di Bogor kan identik sama Liga Indonesia tuh. Persikabo ya, ngikutin benar. juga itu. Ikut. Persib juga ngikutin berarti? Ikutlah untuk liga ini. Ya, Persib kan Bogor juga kuat gitu. Sebagai pemain favorit ada? Pemain favorit mana nih? Luar. Kalau luar saya lebih ke itu sih, Steven Gerrard. Oh, Steven Steph Gerrard. G ya, Steph G. Liverpool juga nggak jangan-jangan? Enggak. Kalau timnya? Timnya saya Barcelona. Oh, Barcelona. Iya. Jadi Steve G. Steph G. Oh, Ya. Indonesia? Indonesia saya kayak ini lebih ke siapa nih playmaker nih. Firman Utina enggak? Satunya lagi Ponario Ostaman ya, benar. Pas ya. Iya. Era Piala Asia 2007 pas Iya. dia Ponario, Firman, Samsul Bahri ya, benar. Itu yang bikin kayak makanya pilih jadi posisi playmaker juga karena lihat Steven Gerrard. Saat itu sih belum terpikirkan itu, belum. Kenapa milih playmaker dulu? Iya. Ditempatin pelatih atau memang? Ya asal main aja gitu. Asal main Kayaknya aja. tengah lebih enak gitu kan. lebih enak. Mau ke depan dekat, ke belakang juga dekat gitu. Bola api ke depan gitu. Orang bikin pengen striker, orang lebih back, jadi udah playmaker karena pas main ngikut. Ya sejak di pondok di Bogor, di pondok itu mainnya udah dari tengah gitu. Udah aktif main di tengah. Oke. Nah, selama di pondok ngikutin perkembangan ND juga. Zaman dulu kan mungkin agak susah mungkin. Wah, susah. Iya. Ya? Nggak ngikutin selama di pondok, masih mondok. Hampir pasti ini ya. Iya. Ya nggak bisa waktu itu kan, untuk komunikasi aja kita pakai surat gitu kan. Oh, ya, masih surat kan, kirim.
Berarti pengeluaran. Sebulan sekali baru terima gitu. Kalau saya mungkin kalau kayak gitu ngalamin, saya takutnya pas saya balik peluangnya kegeser. Jadi koordinat kapalnya nggak ketemu gitu kan. Jadi tempat saya pindah kayak gitu. Ya menarik nyawanya. Yeah. Nah di Persik kemarin pakai nomor berapa? Di Perse nomor berapa? 13 kalau nggak salah. 13. Iya. Kenapa nggak 8? Kayak Gerard atau 4? Ya udah di booking duluan. Udah dibuka duluan. Iya, sempat di 2015 yang main di Maumere, memang saya waktu itu paling terakhir yang didaftarkan karena permintaan dari pelatih Om Yongki gitu sama Om Lale. Diminta untuk tetap dimasukkan dalam daftar skuad. Jadi saya waktu itu pakai nomor yang sudah dipakai sama teman gitu. Di Lobo. Jadi kebetulan teman belum turun main. Jadi saya Ya, belum dikunci pakai lah gitu. nomornya, yang Belum terpakai. dikunci ya, belum. Jadi saya pakai waktu itu nomor 12. 12. Nah dari beberapa, itu balik lagi sebagai pemain ya, dari beberapa pelatih yang mimpin enak, ada yang mungkin kesan-kesan ciri khasnya Om Lale apa, ciri khasnya Pak Yongki gimana, mungkin bisa ceritain? Untuk ciri khas ya memang saya akui memang benar-benar dari keduanya ini kan ataupun dari para pelatih ini kan memang punya ciri khas masing-masing lah ya. Yang paling menonjol deh, coba Om Lale tuh identik sama apa sih sebenarnya? Om Lale apa ya? Itu sebagai pemain pasti bisa ngerasain ketika Iya. arah-arahnya pasti kan Iya. terasa. Kalau Om Lale memang dalam mendidik, membina kita sebagai pemain itu emang keras gitu kan. Dalam untuk berikan latihan. Itu dulu ketika Om Lale belum mengambil lisensi gitu kan. Okay. Nah, setelah mengambil lisensi akhirnya lunak juga gitu. Lunak. Jadi ngikutin tren latihan ini modern gitu ya. Sekarang. Iya. Gitu. Itu rasa. Yang paling menonjolnya apa? Fisik, latihan fisik atau Fisik bareng sama itu skema apa ya, skema permainan lah kayak jadi gitu. dari Om Lale waktu sebelum ambil lisensi dan sesudah kerasnya beda. Tapi dari sebelum ambil lisensi udah bisa bersaing dengan ketika di daerah lain. Oh bisa, Bisa, bahkan Om Lale waktu itu sempat di 2012 sebagai pelatih. Di satu sisi beliau ikut mengambil lisensi, setelah ngambil lisensi libur mimpin tim gitu. Itu juara 1 loh. Langsung juara 1 ya. Iya, dan semuanya putra daerah tuh. Oh keren, berarti Om Lale mesti kita incer dulu nih. Om Lale ya. Saya Om Lale. Dia sudah. Kemarin alhamdulillah ketemu sama beliau di Lapangan. Wologai Timur di lapangan ya. Sempat saya ajak foto bareng, bagaimanapun legend kan. Legend. Mau gimana itu Senior. Kadang-kadang kalau Om Lale saya kurang ajarnya suruh jadi wasit. Maksudnya tadi Om Lale jadi wasit dulu. Jadi wasit. Saya dulu sempat diminta jadi wasit, saya nggak mau gitu. Saya lebih milih pelatih. Pelatih aja. Iya. Ya wasitnya memang kita juga memang kurang sih untuk kompetisi. Maksud saya biar kompetisinya semarak kan memang harus didukung sama perangkat pertandingan juga. Makin banyak makin bagus. Jadi enggak yang kita bergantung. Kalau turnamen di sana kita tunggu dulu beres di sana, ya kan? Baru di sini. Kalau angka baiknya main bareng-bareng kan nggak masalah. Itu lebih banyak buka peluang. Bener. Seperti itu. Dulu langsung ke Pak Yongki. Pak Yongki ini ya karena memang notabene ya, dari Surabaya ya, udah otomatis terkait latihan sepak bola itu sudah arah ke modern gitu. Jadi fisiknya itu udah dibarengin dengan bola, jangan teknik gitu, udah dibarengin. Fisik sendiri aja ya. Fisik sendiri. Kayak dulu kan harus lari dulu. Ya, ada VO2 max. Ada blip test. Wah itu memang tes fisik semua, murni fisik tok gitu kan, nggak ada sentuhan bolanya sama sekali gitu. Tapi setelah ini ya adanya Om Yongki itu semua latihan tuh berubah gitu, udah modern lah. Lebih terskema lagi gitu. Nggak ada lagi yang nggak ada visi main tuh ya. Udah pasti dengan visi misi gitu. Udah pegang di sini udah tahu mau. Latihan ketika diberikan latihan udah dikasih visi misinya kan akan seperti ini gitu, udah diberitahu seperti itu. Berapa lama sih Om Yongki megang latih di 2015 sama di 2017, Eltari 2015 sama Eltari 2017. Per momen aja atau lanjut di 2016 juga dia bimbing juga? 2016 sempat jadi
apa diminta untuk apa di atasnya inilah pelatih lah gitu. Oh, di atasnya pelatih tadi. Iya, jadi beliau yang memantau melihat anak-anaknya, memantau pelatihnya, memantau sesi latihannya juga. Coachnya banget ya. Iya. Jadi ada beberapa segmen, Iya. jumlah mungkin gitu dia kepalanya. Nanti beliau yang jadi ini. Tapi ditolak sama beliau. Sempat turun ikut. Sebetul juga. Dia turun, berikan sentuhan, berikan pembinaan juga. Jadi 2017 terakhir dia di Persib. Persib ya. 2018 kok kenapa jalan itu? Wah itu kurang tahu itu. Udah beda skema ya. Tapi tahu nggak pelatih setelah Pak Yongki? Setelah Pak Yongki El Tari 2019 ada Om Emil. Emil Sadipun, ya. Oh, yang di Malaka ya. Ah, yang Malaka El Tari, iya. Tapi sayang ya, nggak ketunda ya. Belum sempat berangkat. Malaka Berangkat ya? Berangkat. Oh, yang enggak itu Lembata, yang tertunda itu. yang tertunda sampai saat ini. Misalnya ini, yang mau diadain lagi sekarang. Nah, ngomong-ngomong ini karir pemain, sempat ambil lisensi juga katanya ya? Dengar-dengar. Lisensi pelatih. Pelatih ya? Iya, nasional. Langsung ke NS Selatan. Sempat Sebelumnya latih apa dulu? sempat mutmainnah dulu 2017 ngambil lisensi. Sempat langsung mimpin mutmainnah waktu itu Di kompetisi? di Emagadi Jokap. Emang gak di Jogja? Iya. Sampai mana? Juara 3 waktu itu. Juara 3? Iya. Keren ya. Sahal segala. 2017 ya. Juara 3. 2018-nya dipercaya pelatih U17 Suratin Cup di Punya Pers ya. Di apa? Flores Timur Larang Tukang. Dan waktu itu keluar juara 3 juga. Juara 3 juga. Iya. Wow, luar biasa Iya, ya. semifinal kalah sama tuan rumah. Ya, tapi udah menjadi finalis itu udah bagus. Iya. Wah, ini jadi tepat manfaat kita punya judul sisi lainnya dari Bang Zaim yang ya anak pondok ya kan, anak pondok. Ya kan anak pondok tuh bisa berkiprah juga jadi pemain dan jadi pelatih. Jadi buat ini juga tidak menutup sepak bola itu seperti universal ya. Universal. Karena selain main bola dan olahraga juga beribadah di dalamnya. Jadi sebelum ke NS Selatan itu Mutmainah dulu. Mutmainah. Juara 3. 3. Terus PSU 17 juara 3 juga. Baru Iya. ke NS Selatan. NS Selatan. Inilah yang juara. Iya, juara puncaknya lah Iya, bilang iya, ini. iya. Wah, hebat nih karirnya. Kayak eskalator gitu ya, sesuai ini. Dulu waktu di pertama NS Selatan itu diminta atau memang nawarin diri karena orang NS Selatan, KTP Kecamatan NS Selatan. Waktu itu diminta sih. Diminta. Siapa Iya. yang diminta? Coba ceritain dulu. Kalau diminta secara langsung ini kan cuma mungkin dari usulan kan beberapa nama pelatih itu diusulkan, mungkin yang dipilihnya kan saya gitu. Salah aklamasi. Nggak tahu sih, Tahu ya kan ya. Tapi tahu nggak beberapa kandidatnya itu? Ada banyak ya. Ada banyak, tapi Tapi tahu. Selatan tuh banyak senior semua itu. Semua. Selain saya itu ada para senior lah, Ya. legend bisa dikatakan juga. Ya, hidup gitu ya. Terus kepilih, Saya kepilih, kabarin. dikabarin, diundang rapat tuh. Hmm. Nah, diundang rapat diminta programnya kayak gimana. Sedangkan waktu itu persiapan menjelang turnamen itu waktunya itu udah limit banget. Udah sisa 2 minggu gitu. Sudah 2 minggu mau Iya. ke kick off. Mau kick off gitu. Terus jadi oke langsung kepilih. kepilih Rapat. diundang rapat. Wah, sempat ini ditanyain program latihannya apa ya. Wah, kalau limit waktu kayak gitu ya kita sebagai pelatih bingung juga kan. Tapi memang untuk program latihan ada gitu. Tapi untuk minta untuk disampaikan secara forum besar ini kan bagi saya ya kurang efektif juga. Oke. Nah, Ya, karena waktu akan terbuang untuk ngejelasin ini doang yang ngejelasin doang tanpa ke timnya gitu. Timnya. Belum seleksi kan? belum kan non teknisnya ya. Iya. Jadi ya oke pas itu udah beres seleksi. Seleksi Berapa nah, hari itu? seleksi minggu pertama itu kan seleksi nggak lama ya karena limit waktunya itu tadi 2 minggu. Di seleksi 3 hari pertama itu rapat lagi itu ditantang habis-habisan tuh. Wah, iya ada lah omongan-omongan. Iya ini pemilihan pemain itu seperti apa gitu. Metodenya kayak gimana? Iya, apakah kehadiran? Kira PNS apa absen. Terus kalau nggak ada gaji potong kan juga. Iya, sampai akhirnya karena udah mepet, saya waktu itu butuh striker. Oke.
butuh striker. Berapa orang yang diundang dulu? Terbuka untuk umum atau emang dipanggil doang yang seleksi ini? Terbuka untuk Terbuka. seluruh kelurahan gitu. Kelurahan. Iya, bahkan kita kabarin ke teman-teman itu Semua ada dulu. pemain datang gitu. Usia, tentang usia? Usia waktu itu U23. U23 ya? Iya, Oh. U23. Lebih gampang. Iya, gampang U23. Dan saya di Ede Selatan waktu itu Ada berapa pemain? menerima, bukan, saya rekrut ada sekitar 5 pemain U17 gitu. Oh, emang sengaja langsung dah masuk aja gitu. Iya, karena notabene yang di 2018 itu usianya masih 16 tahun. 16 tahun. Karena bergabung dengan saya dulu di Larantuka, saya terpaksa harus rekrut, dan notabene itu memang dari Ede Selatan gitu. Putra Ede Selatan. Satu aja yang enggak. Siapa tuh? Ada kalau nggak salah Edo ya. Edo putra dari pelatih PSN nggak ada. Saya rekrut beliau ini ya, Edo ini hampir masuk di ND Tengah gitu. Saya bilang, kamu ikut saya aja. Kenapa bisa? Kan udah jelas mungkin ini Selatan, apa yang bisa di tengah? Mungkin dari KTP itu ada lain. Kayaknya ND Tengah persaingannya ketat tuh. Oh, jadi Kalau ND Selatan udah pasti. Udah pasti. Saya butuh gitu, striker kan, striker muda. Saya butuh. Usia berapa dulu Edo tuh? Edo waktu itu usia 17. 17. Iya, 17. Jadi komposisinya di Selatan setelah seleksi berapa sih? Berapa yang pertama datang? Iya. Berapa? Hari pertama tuh? Hari pertama banyak itu. Iya, banyak banget itu. Coba ceritain tes Sampai- pertama apa yang dilakuin tuh untuk menyeleksi hari pertama? Saya seleksi karena ini ya. Saya seleksinya saya kasih main gitu lepas. Kasih ngegame, silakan bermain gitu, saya pantau dari atas. Oh, Saya pantau ini. Oh iya, masuk gitu. itu hari pertama itu lebih di lapangan Perse. Persi waktu itu, nggak ada lapangan. Lain ya, segala di pantai. Ya suruh main, kasih game, ya udah. Saya pantau dari atas, lihat masuk squad yang pemain yang saya lihat nilai bisa diajak Oke. untuk ngikutin strategi saya tulis gitu. Saya tulis. Hari pertama, Hari berapa yang pertama, dicoret? saya nggak ada coret waktu itu. Hari Nggak ada pertama, hari kedua, hari ketiga nggak ada pencoretan. Oh. Karena saya masih memantau gitu. Atau hari pertama tuh dia mete ya, yang sial gitu ya, yang bagus gitu. Iya. Jadi hari ketiga baru dicoret semuanya. Hari Ada ketiga pencoretan. bukan nggak ada pencoretan sebenarnya. Nggak ada juga. Sampai menjelang technical meeting Waduh, itu baru saya cut. di situ Iya. baru ada pencoretan. Saya cut karena bagi saya dicoret di awal itu sayang gitu. Sayangnya karena para pemain itu yang dicoret nanti nggak bakalan dapat apa-apa gitu. Seenggaknya Iya. minimal pengalaman. Iya, paling tidak dapat wawasan baru tentang sepak bola gitu. Kayak gitu filosofinya Seperti kayak itu. gitu ya. Iya. Lalu setelah apa namanya? Tadi 3. Lalu total berapa kali seleksi? Seleksi itu saya bukan katakan seleksi sih sebenarnya, saya kasih aja tim main, kasih latihan. Jadi sebenarnya Menjelang baru dipilih. itu baru dipilih. Itu yang siap Iya, ada makin gitu ya. Iya, benar. Berarti seminggu ada? Iya, seminggu. Seminggu pas ya. Iya, seminggu. Berapa yang diangkut yang dipilih? Dipilih 25. 25. 25. Masih ingat? Masih. Coba kita sebutin itu. Ya, penjaga gawang ada Yoram di Bonawa. Yoram mana? Yoram kiper. Yoram Adi itu namanya bukan? Yoram, iya, kayak Yoram Adi yang Yoram saat Adi. ini di Bank NTT. Oh, sialan ya. Oh, iya, kiper saya itu. Oh, kiper ya si Yoram ya. Iya. Kiper cadangannya ada junior U17 juga, Siapa tuh? Firman. Firman. Di Bawawani ya. Oh, nih. Oke lah. Kiper 2 apa 3? Kiper waktu itu 2. Dua. Baru langsung ke fullback. Fullback, Iya, wah, saya memilih Asis. Abdul Aziz ya, partner dulu kan. Saya melatih, saya tetap manggil gitu. Lalu Abdul Aziz, ada Ardiansyah junior. Lesi. Ardian saya. Ariansa. Iya, Ardian. Bek kirinya junior tuh U17. Si Alif. Alif. Iya, bek kiri. Bek kanannya Iwan. Iwan. Iya. Orang- Cadangannya ada Fikram. Ah, Ada banyak sih, ada wah, agak lupa juga. lupa ya. Oke, langsung Iya. ke tengah tuh. Tengahnya ada Chandra Halim. Oh, Iya. Tengah Chandra Halim bareng sama siapa ya? Kita biasa manggilnya itu Belalang. Apa tuh belakang? Namanya, sapanya kita biasa Siapa manggilnya Belalang gitu. Oh, orang ini memang begini ya. Ini kan asen polisi saya tuh. Kalau mau nangkap itu namanya lain-lain.
Manggilnya belalang. Kalau namanya siapa ya? Rifki. Nggak cakung aja Pak ya, belalang ya. Belalang. Lalu Ada Sarifudin, ada siapa ya? Atep juga kadang saya mainkan dari tengah gitu. Dari tengah. Ada iya. Iya. Atep udah pasti lah. Iya. Kapan saya butuh di tengah itu saya kadang mainkan di tengah juga gitu. Sayapnya itu banyak sayap. Iya. Depan Edo tadi. Depan Edo, Galang, Jalan. ada Galang, iya. Hmm. Galang. Dan itulah yang timnya ya, ND Selatan. ND Selatan. Ada ngomong. Ini mohon maaf nih, pemain ND Selatan belum disebutkan semua. Ya maklum kita usia, jadi Pak pelatih juga kadang-kadang kan udah lama di Depok, tahunya mall ya Pak ya. Jadi lupa pemain ND Selatan. Mall Batako gitu. Mulai nyaman. Pas di antar PW Bupati Cup, yang paling berat, walaupun memang semuanya menang ya dalam Iya. yang paling sengit deh menurut dari kacamata pelatih. Paling sengit itu di partai 8 besar dan semifinal. Berapa besar ketemu siapa tuh? Ketemu Dona Timur. Oh, Dona Timur. Oh, Sokoria sana itu. Sogoria kan, Ya. wah. Itu ketemu sama Jenny Gata. Oh, dipanggil di sana. Main di sana Sama sama ada KTP di sana. sama Yoris Nono gitu. Aduh. Striker ya PSN. Mau nak. Tapi memang boleh kayak gitu. Ya waktu itu memang membolehkan. Dibolehkan. Boleh memakai 2 pemain asing gitu. Asing. Luar ya, Nah, luar daerah. kalau tidak kan dikasih aturan 2 pemain senior. Kalau tidak senior dari lokal ya. Kalau tidak memakai senior dari lokal berarti kita harus ngambil dari luar gitu. Oh, nggak ada ya. Kalau saya di ND Selatan saya pakai senior lokal. Seniornya aja. Iya, si Abdul Aziz sama Chandra Halim. Jadi Dona Timur dulu Wah, sengit. pikiran juga ya. Sengit Skor itu berapa? 1-0 aja. Itu kosong aja. Iya. Siapa yang cetak gol tuh? Ada Atep. Atep. Iya, tendangan bebas. Iya. Oh iya. Kenapa tadi dia akan sengit? Ya, memang secara apa ya, secara tim dari pelatihnya juga dulu pelatihnya saya dulu. Pelatihnya Dona Timur itu pelatih saya dulu ketika main di Iba Jawa di Flores Champion itu. Panser. Oh, pelatih bangsa. Nah. Bang. Lupa kita biasa sebutnya Pak Guru gitu. Oh, Pak Guru. Iya. Ya kalau kalau polisi ompol ya. Saya juga nggak tahu ompol yang banyak apa. Kalau nggak ompol Abang Jo. Abang Jo. Abang Jo. Kalau nggak Kak Ejo. Banyak nama Jo di sini. Iya. Nah, lalu Ya, secara timnya juga itu secara pemain itu merata baik di tim saya di ND Selatan maupun di Dona Timur itu merata dan sama-sama berbahaya gitu. Strikernya aja berbahaya ya. juga beri serangan jadi gitu. Ramai itu kita menang 1-0 gitu semifinal. Di 8 besar. 8 besar. Oh, 8 besar kegangan mereka. Nah, di semifinal lebih sengit lagi tuh. Ketemu sama Dona. Oh, Nona. Iya. Oh, Nona kuat-kuat. Waduh, kalau dibilang tuan rumah ya Dona ya tuan rumahnya lah gitu. Di situ. Iya. Tuan tanahnya kan. Kelihatan. Gitu. Skor 1-0 juga. 1-0 satu sama berakhir adu penalti. pada penalti. Berakhir adu penalti. Siapa yang dulu ditakutin di Nona tuh waktu itu? Wah, Zainal pastinya. Oh, Zainal. Striker Zainal. Iya. Ya. Dan komposisinya sama juga, merata juga dari depan ke belakang. Rata semua itu Dona. Jadi permainan berakhir imbang itu memang pemain itu Udah merata paling adil, semua. udah paling adil tuh Scott. Di 90 menit pertama tuh udah paling adil mungkin ya. Iya. Imbang. Dan akhirnya nggak nyangka juga ada penalti. Adu penalti. Kita udah sempat ND Selatan ya tentunya waktu itu sempat udah putus asa duluan gitu. Karena Sempat 2 doang, penendang kita itu gak gol, 2 penendang. si Atep masih masuk lah ya. Atep pasti masuk. Yang nggak gol waktu itu Iwan sama Belalang tadi tuh. Oh, Belalang. Iya. Belalangnya nggak tembur sih. Tembur sih. Itu dia nggak masuk. Gak masuk. Dan kiper yang ngeblok berhasil. Enggak. Meleset Dan kena tiang dari pemain lawannya gitu. 3 kali berarti mereka meleset. Iya sampai akhirnya kita unggul. Iya kan? Iya. 3 kali. Penentu kemenangan waktu itu dari ND Selatan Chandra Halim. Chandra. Iya. Saya yang paksa. Tendang saya bilang gitu. Kamu yang tendang. Padahal udah angkat tangan, nggak bisa, enggak kamu yang tendang. Soalnya kalau udah gagal, aduh, dihujat mungkin ya, sama juga terakhir. Iya. Sempat udah nolak Chandra Halimnya, saya bilang enggak kamu yang tendang.
Dan akhirnya masuk. Akhirnya masuk, iya. Oke, dan akhirnya Ke final. ketemu apa sih? Ketemu sama Ende Tengah. Dan itu juga sama-sama kuat skema. Wah, kuat di situ ada Charles, Ah. kipernya itu kiper Perse kan, Mario. Oh, si Mario. Iya, wah memang benar-benar sengit ya. Iya. Seru. Berarti ini ambil bagian nggak nanti kayak bupati berikutnya nih? Waduh, nggak tahu ini. Tapi ada dong. Iya. Apa hasrat keinginan? Iya, ada lah pasti ya sebagai insan sepak bola ya ada lah hasrat seperti itu, Iya. keinginan seperti itu. Berarti udah siap sebenarnya ya? Ya, juara bertahan. Oh iya, juara bertahan jadi harus siap. Jadi sebenarnya pulangnya sekalian kontrol kan? Pantau dulu nih udah sampai mana. Kayaknya sih ya kayak gitu ya. Nah, semoga ini terrealisasi, semoga lancar. Dan artinya gini, semoga nggak ada perubahan lagi. Semoga diadakan juga. Jadi saya bisa ngalamin karena saya waktu itu belum sempat datang sini kan untuk Iya. ke Bupati itu, jadi belum tahu atmosfer kayak gimana. Siapa yang nonton juga teman-teman. Nah, lagi nanti Abang Zaim ada nanti juga. Juara pada saat itu ya. Pada saat itu ya juara. Bayang atau emang udah ditargetin? Sebenarnya sih kalau saya sebagai pelatih pada saat itu ya notabene di final ini kan memang ketemu pelatihnya saya juga dulu Om Emil gitu. Beliau juga dulu ngelatih saya di 2000 berapa ya? 2008 kalau nggak salah. 2008 2009 waktu saya main di gabung sama tim Banteng FC. Oh, Banteng. Banteng FC main di Kabupaten Sika. Oke. Waktu itu. Oh. Nah, terus apa namanya? Ketika habis dari Ende Selatan juara, kemana lagi? Sempat dipercaya tangani tim U17 Suratin Cup yang waktu itu. Lagi. Ya. Beberapa bulan aja sih. Beberapa bulan aja. Kenapa beberapa bulan? Eventnya belum udah selesai belum? Belum Selesai, belum mulai atau? belum mulai juga. Belum mulai Memang juga. karena istirahat lama waktu itu. Oh, Karena jadi- harus duluan El Tari di Malaka waktu itu. Jadi kan kalau yang tadi kan yang bukan yang Suratin, yang tim Suratin. Bukan, yang tim Suratin yang Ah. junior itu yang U17. Kenapa sih? Kan sebelum mulai kenapa udah kena apa maksudnya? Lama nunggunya. Lama nunggunya. Jadi bubarin gitu kan. Timnya nggak bubar, saya yang keluar. Keluar. Kesal atau gimana itu? Gak muncul. Ya, tapi gara-gara Covid itu belum kan? Belum. kan? Ya dari situ yang ketika tim jalan saya udah di sana gitu, udah di Depok. Karena posisi nggak ada ini udah saya mau ini dulu gitu, lanjut dulu yang lain. Tapi kalau di ke depan di ini lagi berani siap. Bangun tim dulu sendiri kan nggak masalah kan, penting hanya kepercayaan aja. Kayak gitu ya. Lihatlah nanti ke depannya seperti apa. Saya maksudnya kan gini, kita kan memang kekurangan SDM yang punya lisensi. Ya kadang-kadang kan pengalaman itu harus diimbangi dengan teori. Teori nggak bisa berjalan dengan pengalaman. Nggak bisa berjalan sendiri tanpa pengalaman maksudnya. Ini kan udah, Abang Zaim kan kalau kita lihat kan udah punya nilai lebih gitu kan sebagai pemain ya, sebagai manajer juga pelatih apalagi. Kayaknya memang intinya lebih siap itu, lebih banyak menyerap ilmu dari luar juga, kurang lebihnya seperti itu. Berarti kalau saya tanya siap kalau misalnya ada kesempatan itu. Insya Allah kalau memang Insya Allah. waktu ini. Nah, kita flashback lagi ke sebagai pemain. Apa sih yang kurang dari Perse ini sebagai tim daerah? Sebagai tim ya. Terhadap pemain itu sendiri, oke prestasi kan kita nggak bisa tuntut begitu aja ya. Namanya juga ada proses. Iya harus Nah, Pak, harus proses. itu by Kita proses. harus tuntut, Iya, harus ada proses. prestasi enggak. Kita kadang-kadang effortnya apa dulu nih. Baru kita bicara prestasi kan nggak mungkin serta-merta langsung ini. Sekalipun punya duit juga belum tentu bisa juara. Nah, sebagai pemain kan ngalamin lah ya di dalam tubuh tim dan daerah itu sendiri. Apa sih yang kurang sebagai dari Perse sebagai tim? Sebagai tim sih kalau apa ya? Kalau saya sebagai pemain mungkin ini ya apa bisa dikatakan kebersamaan sih sebenarnya. Kebersamaan dengan ya dalam sepak bola ini kan olahraga tim sebenarnya.
bukan individu. bukan individu. Kalau sama ini memang perlu ada yang kurang, atau memang yang perlu ada tapi perlu dibagi, atau kurang direkatkan. Ya kurang direkatkan lah. Direkatkan aja. Ya tafsirannya bisa luas mungkin apalah ya, kurang silaturahmi mungkin ya bisa jadi, atau mungkin ketemunya cuma lebaran doang ya, kita bisa menafsirkan itu masing-masing. Ya, oke, sedikit sebagai pemain. Kalau secara pas menjadi jajaran pelatih apa ya? Kalau Dukungan pemerintah gimana? pemerintah ya saat ya untuk periode ini sangat mendukung sekali. Mendukung ya? Ya, sangat mendukung sekali. Oke. Pada saat itu belum dukung. Nah, sebelumnya periode sebelumnya belum ya. Kalau bicara Iya, periode iya. saat ini yang mendukung berarti sebelumnya ya belum gitu. Tapi dulu pemain mas sama pelatih all out ya, walaupun dukungnya mungkin pas-pasan atau mungkin ya, All out, iya. All out ya. Karena membawa nama kabupaten. Iya benar. Mas saya punya filosofi kayak gini. Sebelum mereka yang ada duduk di pemerintahan itu udah lama berkeringat, lebih dulu berkeringat untuk bela daerah. Kalau kita di Bandung ya, saya mungkin akan lebih mengenal pemain bolanya dibanding kepala dinas apa, ketua apa gitu ya. Karena kan nggak familiar. Itulah yang membuktikan bahwa atlet ini membawa nama baik daerah. Patut diapresiasi di situ. Karena saya juga nggak tahu bupati kabupatennya siapanya. Bahkan saja pertama dulu kali datang ke Ende, saya nyari tahu Ende itu di mana. Flores saya tahu, tapi Ende saya kurang tahu di mana letaknya, kayak gitu. Itu kan yang membuktikan bahwa atlet inilah pamflet muka depan daerah gitu kan. Gitu. Jadi makanya harus perlu diapresiasi juga. Pada saat jadi pemain atau pelatih yang zaman dulu masih kurang mendukung, apakah memang terbatas atau memang belum dicanangkan secara program pemerintah sepak bola ini? Ya dua-duanya masuk sih. Keduanya masuk. Keterbatasan dana juga. Iya, keterbatasan dana kita di daerah kan. Kemudian ya itulah Begitulah pokoknya. Ya mungkin kita perlu maklumi juga namanya daerah kita baru daerah yang kita cintai ini baru berkembang, baru ini kan, jadi belum taruh totalitas di sepak bola ini kan. Berarti tugas-tugas kita ini buat industri ya. Ya. Kalau Bang Zain menurut saya, kalau saya tanya, industri sepak bola udah bisa jalan belum di ini? di Ende sebenarnya sih bisa. Bisa. Ya, kalau kita punya kemauan yang besar bisa. Untuk Nusa Tenggara Timur ini udah bisa ke arah sana ya. Bisa. Kalau saya juga sependapat, karena kan biar daerah itu punya ciri khasnya masing-masing. Kalau Jakarta dengan metropolisnya, Surabaya dengan modernisasinya, ya NTST kenapa nggak jadi wisata bola ya? Berapa kompetisi apa banyak di situ, benar nggak? Dari Maluku aja kan bisa. Bisa tuh, itu tadi maksudnya yang saya sini tuh. Jadi kan ya kedepannya mungkin daerah bisa bermutar otak gitu. Sudah kita coba canangkan 5 tahun yang akan datang itu adalah yang dia jadi pusat pemain ya, kayak Tolehu tuh. Iya. Ya kan? Banyak pemain timnas dari Tolehu tuh. Nah, kita harus mulai arah ke sana supaya kita anak-anak kita, adik-adik kita ini punya variatif pilihan untuk menjadi seseorang, jadi pekerjaan atau jadi apa kayak gitu. Ya, kembali lagi untuk ya mungkin adik-adik kita gitu kan. Ya, Paling minimal ya putra daerah. gitu. Dia punya kesempatan lah, kan nggak semuanya bisa kuliah ya. Iya, semuanya bisa kerja di perusahaan karena punya dasar sarjana atau apa, kan yang main bola juga punya sifat yang sama. Ada yang diberkati karena skill. Itu yang harus kita gali dan kita matangkan tuh. Jadi kita nggak boleh dibiarkan gitu aja. Kita tanggung jawab kita sebagai yang tua, kita dan yang stakeholder lainnya. Gitu. Kalau misalnya Bang Zaim, cita-citanya setelah jadi pelatih ini apa yang untuk bola ini? Saat ini sih saya banyak bergabung di tim sepak bola di Jakarta kan. Ya, notabene ya pastilah orang bola semua itu. Ya kalau memang nggak murni di sepak bola, paling tidak ya mereka olahraganya di sepak bola gitu ya, dari kalangan ya bisa dikatakan kalau di sana elit lah gitu ya. Gitu. Dan saya berniat kalau memang di sana ada semacam membuka untuk seleksi dan anak ataupun adik-adik kita di sini, putra daerah kita di sini punya potensi di situ dan memenuhi syarat, ya paling tidak
kita dukung gitu seperti itu. Benar. Ini sama yang kemarin saya galain juga. Saya juga kalau ada seleksi di Bandung, saya mau bawa adik-adik atau teman-teman coba dulu. Jadi jangan dulu berpuas hati di sini. Di sini emang udah jadi apa-apa. Tapi kesana kan belum Kesana tentu. ya belum tentu. Uji dulu lah. Iya. Jadi saya memang menekankan ke teman-teman juga yang di Indonesia juga, kalau mau jadi atlet ya punya jiwa atlet dulu. Jiwa atlet. Nah, kalau udah punya jiwa atlet sampai tua pun tetap jadi atlet. Kalaupun udah nggak jadi atlet lagi gitu. Sejauh ini memang udah arahnya ke sana, Bang Den. Ya, saya di sana kan ya pasti mengarahnya di sana gitu, karena untuk akses tentunya di sana lebih mudah, lebih sangat mudah sekali. Bahkan beberapa teman sih ada sempat kenal juga dengan pelatih U17-nya Persikat Depok. Sempat main bareng juga sama asisten manajernya Persija Jakarta. Ya, main bareng gitu ya. Itu udah berarti gitu. kita buka link gitu. Ya. Buka link. Kalau seandainya nanti ke depannya mereka ini Kalau talent ya cari ke sini ya. Butuh pemain, ya kita bisa rekomendasikan pemain dari putra daerah dari kita. Karena kalau dari secara fisikal, orang sini kuat-kuat. Benar sekali, kuat-kuat fisiknya. Kuat-kuatnya, benar. Mohon maaf, ada yang aktif merokok tapi main bola kuat. Saya nggak tahu, memang di paru-parunya meledak atau gimana, saya nggak tahu. Tapi kuat terus terang. Itu yang memang udah punya nilai tambah ya. Nah, maksudnya kan kenapa nggak nilai lebih itu kita jadiin modal utama untuk bersaing di kompetisi. Kan sepak bola sekarang tuh di Indonesia aja, Liga Indonesia itu udah modern. Udah yang kontrak juga jor-joran ya. Iya, kontraknya udah sepak bola udah dijadikan profesi gitu. Profesi sekarang, dulu kan hanya sampingan ya. Sekarang jadi profesi. Ini kan luar biasa. Jadi mimpi-mimpi adik-adik kita 17 masih bisa nih, masih peluang. Sangat terbuka sekali gitu. Berarti Bang Zain nanti tugasnya gini, Bang Zain di sana, saya di sini ya. Gitu ya. Jadi begitu kompetisi itu biar mereka terbiasa. Kalau di sana kan rutin nih kompetisi jenjang usia. Betul. Itu rutin. Iya, ya Jawa pada umumnya lah. Karena mereka punya tujuan gitu. Tujuan misi. Punya misi, iya kan. Punya target. Ya, kalau kita di sini kan punya skill, tapi untuk wadah untuk dijadikan tempat untuk mengasah skill tadi ya masih minim gitu. Ada tapi sangat sedikit sekali. Ya, tahun-tahunan ada sekali. Kalau event tahunan kayak gitu kan yang main yang punya peluang aja, yang nggak punya peluang kan. Ya sekarang alhamdulillah lah di kampung-kampung udah banyak kompetisi ya. Iya, ini saya pantau ini kan ada Ndori United Cup dari kecamatan sana kan. Kemarin sempat turun langsung ke Wologa Timur, Sokolo gitu. Kalau nggak salah Otoleke Cup. Kemarin karisnya podcast juga kebetulan. Oh iya. Si Pak Rianus Omar saya undang juga. Itu kan memang semangat membangun daerah. Wajib kita apresiasi, wajib kita ajak ngobrol biar publik tahu bahwa ini ada gitu kan. Kemarin dari pengurus Persija itu ngajak gitu, Pak Arif ngajak. Ayo kita turun. Wah, ayo gitu. Kita memang jiwa di sepak bola. Turun hujan-hujan pun jalan gitu. Walaupun udah namanya, tapi kalau punya jiwa ya akan terus ada hidup ya. Iya. Dan di situ ketemu anak didik gitu. Anak didik. Ketemu. Main juga kan? Main jadi pemain. Ya luar biasa itu. Kita tinggal naikin levelnya aja, kemasannya oke lah Kak, tapi levelnya kita tingkatin dengan infrastrukturnya juga ya. Kalau bisa lapangan ini kayaknya di kampung masih luas-luas, nah masih bisa kita jadiin training camp ya untuk Persija sendiri. Bisa gratis, bisa sebenarnya. Tapi kalau di sisi lain mungkin saya lebih condong juga setiap ada turnamen di kecamatan gitu, mungkin dari pihak yang di kota lah, mungkin ASKAP ya, sebagai payung organisasi mungkin bisa lakukan coaching klinik gitu untuk para pelatih, sehingga mendatangkan lah, masa memberangkatkan ya. Iya, lebih gampang turun ya kan, kasih pelatihan buat para pelatih yang berada di kecamatan. Ini kan kebaikannya nanti kan untuk daerah lagi ya, gitu. Iya benar. Untuk daerah lagi. Karena jatuhnya kan ya kalau daerah nggak ngapa-ngapain, dia tampil di event yang sifatnya nasional gitu atau provinsi, kalah juga kan ke kita juga imbasnya ya. Benar ya? Iya, karena setahu saya, karena saya dulu sempat tangani tim yang di U17 itu, ketika ada pemain dari
nggak boleh gitu kan, untuk band dari utara, ada yang dari Bentu Soko apa itu, memang nanti mindernya itu pada saat latihan, ketika yang di kota dengan stylenya yang seperti itu, Iya. dari sana kaget, oh udah minder gitu kan. Minder duluan. Padahal bakat yang di desa itu nggak kalah. Nggak kalah. Iya, nggak kalah gitu. Yang belum, ya ini yang belum dijalankan sama asosiasi kita. Iya, kalau sejauh ini ya, saya mungkin 3 tahun ini saya nggak tahu sih. Oke. Itu yang belum, mungkin ya bisa ya sama-sama lah kita membangun. Kalau mungkin nggak asosiasi ya kita juga bisa dengan kuat semampunya aja. Kita nggak bisa berbuat banyak ya, karena gitu juga ya, dan Terbatas, ya apa pribadi gitu kan, jalan-jalan aja. Saya selama di sini ini agak cerita, saya ada bikin 2 kompetisi dulu tuh, ada di Brimob itu saya bikin. Iya ya. Ada dua kompetisi ya, karena pengaruh COVID juga. Itu sebelum COVID sih, pas karena COVID juga tetap jalan, karena kasihan saya main juga, teman-teman bagus, anak-anak adik-adik juga bagus, tapi kalau nggak diasah ya sama aja. Ibarat sungai, kalau nggak bermuara dia bingung, mengalir aja terus sampai ternyata udah beda pulau kayak gitu. Itu kan memakan waktu yang banyak. Kasihlah muaranya gitu. Mau gimana pun levelnya biarin aja, yang penting ada muaranya gitu. Kedepannya gimana? Mau fokus dulu atau mau coba nanti di sana stop udah menjadi profesi gitu di sini? Tapi selain ngajar di Depok kegiatan Ya main bola juga. ada usaha? Usaha sih enggak sih. Enggak, emang murni ngajar aja sama Murni, ya murni ngajar. Kadang di hari Sabtu atau Minggu kalau ada jadwal main bola, ya ikut main bola gitu. Fun football ya. Fun football, ada tim khusus, ada namanya Zebra Flores. Jadi isinya siapa aja tuh Zebra Flores? Itu Zebra Flores itu memang klub atau apa ya, klub lah yang memang yang apa namanya, punya visi atau misi yang menampung dari Flores pada umumnya gitu. Rata-rata orang Flores. Orang Flores Iya. ya, yang dari Larantuka, dari Manggarai itu Segala gabung di situ. segala profesi. Segala profesi. Pokoknya orang Flores aja. Orang Flores bisa tendang bola ya udah. Apa Gabung. yang pertama kali syarat pendaftarannya apa? Bisa bahasa profesi. Enggak ya? ATP. Orang Flores aja udah. Oh. Orang Flores bisa udah. Ya memang paling kelihatan, nggak usah disebut orang Flores. Iya. Kalau di Bandung kan sama orang Flores tahu. Gini-gini semua. Tukang tarik motor. Zebra kita itu. Saya juga baru bergabung sih sebenarnya. Oh, baru. Pas kesana itu bergabung. Dan Zebra Flores ini ya mungkin bagi saya klub yang di Jakarta yang sudah berbicara banyak lah, kadang sempat turun ke Inde main di 2000 berapa ya waktu itu. Oh, tur mereka datang sini. Tuh, iya. Kalau lintas Jawa mah udah biasa. Udah biasa ya. Iya, bahkan udah ke luar negeri itu Zebra Flores. Oh, jual lo yang luar negeri. Ya udah ke Malaysia. Udah Dan saat ini kita lagi agendakan main di 3 negara saat ini. Wah, udah mainnya. Ada Thailand, Singapura, sama Malaysia. Mudah-mudahan ya terlaksana lah. Iya. Ya bisa ngangkat Flores sendiri. Biar kalau di Indonesia nggak bisa, biar Malaysia nggak bisa dari kita kan nggak masalah. Sama kalau kita sejajarin pemain Brazil sama orang Flores sih sama-sama mirip aja. itu mukanya. Nggak ada beda juga. Kita malah belum tahu orang Brazil itu tukang bakso, jangan-jangan di Brazil ya. Suruh main bola lagi di sini. Kita masih lebih untung, kita punya potensi yang sebenarnya harus diasah, harus yakin lah sama potensi daerah kita sendiri. Bang Zaim kan ini udah terasa udah ngobrol kita banyak lebar. Saya mau tanya lagi harapan Bang Zaim untuk PSC sepak bola ND dan untuk Bang Zaim secara pribadi karir. Kalau ya saya sebagai sebagai pesepak bola juga masih mungkin dari pelatih juga kan. Untuk ND ini mungkin ya bagi saya sih ya yang perlu ini kan pembinaan sebenarnya. Ini kan ya pembinaan untuk ya banyak sih keuntungannya itu kalau udah masuk ke pembinaan kan, untuk regenerasi apa segala macam. Ini kan memang sejauh ini saya pantau itu masih sangat kurang gitu. Sangat kurang ya, kalau nggak salah nanti di tanggal 16 ya ada turnamen antar pelajar itu. Oh iya, ya, iya. Tanggal 16. Tanggal 16 ya. 16, Iya, tanggal 16 saya sempat disampaikan sama Pak Arif. Ya, Pak Arif. Nanti di tanggal 16 kalau bisa kita sama-sama gitu. Berarti bisa sini dong. Mudah-mudahan. Sama-sama membuka atau gimana nih? Masih ikut juga lagi kita. Iya,
maksudnya kita sama-sama pantau, lihat iya. potensi-potensi gitu. Dan memang kalau udah seperti itu mungkin akan dipersiapkan gitu, mungkin nanti di bulan-bulan depan kan ada El Tari, Oh, saya tahu. ada Suratin lagi gitu. Udah siap. Oh, saya tahu. Pak Arif ngajak Bang Zaim yang memantau itu. Saya udah tahu ada pemantau. Semoga ini Ngajak gitu, ngajak. yang ngajak mantau sekalian. Ngajak turun ya. Ngajak mantau sekalian jaket yang namanya kostum udah disiapin tuh ya. Amin. Semoga biar seru aja Bang. Kalau tim di apa namanya disusun atau mungkin di bawah sesuai skema pikiran maju, insya Allah maju. Iya, Gitu. insya Allah. Iya. Udah pengalaman di luar juga kan, udah tahu bagaimana sepak bola di daerah saya lah ya, di Jawa sana kayak gimana masifnya, kayak gimana, pasti ada ingin membawa itu. Sama juga sama yang saya lakuin. Di sini bagus, tempat saya ramai, di sini nggak ramai, saya pengen bawa itu ke sini kayaknya sama-sama. Ya, kalau ada jodoh, Saya yang kebalik ya. Harusnya di sini bareng sama Kang gitu. Oh iya, makanya ditunggu aja kolaborasinya. Saya mah udah menasibkan diri, saya mau bangun dari dengan caranya sendiri, dengan keterbatasannya saya mau bangun, karena biar adil aja, pengen menghadirkan keadilan gitu dengan keterbatasan wajar, tapi penting ada kemauan. Iya, kemauan. Kemauan aja dulu. Ya, insya Allah kalau kita punya niat yang baik dan untuk sesuatu yang baik, kebaikan untuk semua orang kan ya mudah-mudahan direstui gitu. Ya, terus jalannya banyak. Iya, insya Allah jalannya banyak. Walaupun morat-marit mah jalannya banyak. Keluar priori biarin jalannya banyak. Jadi tadi pembinaan ya. Iya, kalau saya lihat sih memang pembinaan, karena kalau saya pribadi saya melihat pengganti Ade Atep sekarang siapa? Ya bingung ya. Kalau saya mau tanya, saya pernah tanya si Atep, saya bilang pemain Persib lokal aja, sebutin 11 aja, dia bingung. Yang dulu disebut-sebutin lagi gitu jadinya. itu kan udah membuktikan kita udah minim SDM. Iya, saya di sana tetap saya pantau gitu, pantau. Kadang dapat informasi, diceritain gitu kan. Ya, secara naluri sebagai pesepak bola sedih juga gitu. Sedih gitu. Karena sampai saat ini kita belum mempersiapkan pengganti Ade Atep, pengganti Alfian, Tep lu artis pengganti yang lain-lainnya gitu. Itu nih emang jadi figur utama ya Tep. Iya, kalau skill, kemampuan dia. Oh udah mumpuni lah di atas. Saya sempat video call sama Eka Ramdhani itu dulu. Saya ekspresif itu saya bilang, saya punya Atep baru nih. Progresi udah bawa aja ke Bandung. Karena pengaruh saya masih belum vaksin. Jadi saya belum pulang gitu. Dan saya coba mereka udah jadi di sana. Masih tahu. Ya itu tadi ya, kita udah kehabisan Ade Atep lagi, belum ada yang muncul. Kehabisan dia. Ini kekhawatiran. Ini jadi bumerang ya, jadi bom waktu ya. Ketika ada event, udah nggak ada lagi. Kalau saya turun kemarin ke apa? Wologai itu kalau memantau ya, mau melihat secara kasat mata, secara kacamata pelatih itu kita punya gitu. Tinggal saat ini ya diberi pembinaan aja. Pembinaan ya insya Allah. Entah kan kalau lisensi D nasional boleh praktisi nggak? Kira-kira untuk ini aja, edukasi aja yang desa-desa, kita audiensi maksudnya, nanti kita kumpulin satu tempat ya, beberapa lah dari daerah. Kalau bisa ya, jadi praktisi aja, dicoba ngomong. Seenggaknya mah membuka covernya dulu deh, halaman pertamanya, biarin ke depannya mah halaman berikutnya mah. Penting mereka, soalnya gini, sepak bola di sini tuh menurut saya kasar. Sampai saya mainnya aja udah kasar. Dan ini kan balik lagi ketika bermain sepak bola tanpa nilai-nilai sportivitas kan. Jadi kayak gitu. Jadi pandangan mereka itu ini tuh nggak kasar, itu udah kasar. Keras gitu. Bahkan sebagai pemain itu harus menghormati lawan, kan, nggak boleh mencederai. Ya, menurut saya sebagai pemain ini ya dari daerah lembah lembut gitu ya, lulus gitu, kasar gitu. Kan alangkah baiknya bermain dengan fisik kan lebih enak. Iya. Maksudnya kita mengedukasi ini. Setuju sih. Desa. Ya, ini seharusnya muncul dari para inilah yang ada di Stakeholder ASKAP ya, gitu, stakeholder yang ada di ASKAP gitu. Bagaimanapun ini payungnya ini. Ya. Udah kita punya ataupun PRC gitu. Ya, desa aja. Saya sih nggak peduli jaketnya apa yang kita pakai ketika menghadiri orang. Kalau saya orangnya dari diri sendiri aja udah cukup. Saya mau
Oriensi gitu. Karena saya nggak punya lisensi, Bang Jaim punya, ya udahlah saya bawa Bang Jaim aja, kita ngobrol di desa, yuk gini loh main bola tuh gitu. Jadi ayo lift up gitu, naik prosesnya kayak gitu. Nah untuk abang pribadi mau jadi ngelatih lagi? Hah? Harapannya? Latih di mana nih? Ya, kalau ditawarin lah dia pulang. Kalau ditawarin. Ya, saya sih nggak menutup diri gitu ya. Menutup diri ya. Selama di sana nggak bertabrakan ya siap-siap aja. Tapi kalau ngajar, misalnya nanti di sini kan melatih kan punya proses yang jenjang yang panjang kan, nggak bisa sehari 2 hari, itu diperbolehkan sama apa dari Lembaga di sana. lembaga di sana. Sepertinya sih nggak bisa juga, Nggak nggak bisa bisa juga. tinggalkan. Berarti memang harus putus dulu ya. Ya, kalaupun tidak ya paling mungkin di waktu-waktu libur gitu. Seperti itu. Agak berat juga berarti. Pilihan Ya. Iya. Harus dijalanin. Oke, nah itu udah, tapi tidak menutup mungkin lah. Dan untuk event yang Bupati Cup Suratin ini kedatangannya ini udah menunjukkan bahwa saya ini siap. Siap. Lihatlah nanti ke depan. Takutnya kan gini, oh ngilang nih, nggak muncul-muncul, pindah mau jadi pelatih lain, ternyata pulang. Oh, ini siap. Harus punya target ya Bang ya? Harus punya target. Target apaan? Iya target, kalau apapun yang mau dijalani hari ini kan, misalnya Persib mau ikut di Suratin, terus Enda Selatan juga mau berkiprah lagi, harus ada target dong. Target itu cuma bisa dijalani sama orang-orang yang optimis. Orang-orang optimis itu adalah orang yang siap akan segalanya. Gitu. Ada yang optimis, tapi nggak punya apa-apa, dia nggak optimis semuanya. Dia nyoba-nyoba. Dia cuma udahlah, nothing tulus aja, nggak bisa. Target itu hanya bisa dia diinin sama orang-orang yang optimis gitu. Kalau Bang Teo kan optimis orang. Benar nggak? Iya. Seperti itu. Mudah-mudahan aja. Jangan optimis. Saya tahu dalam hati mungkin ya gue siap nih. Cuman kan karena tahu ya dikasih ini dulu lah biar kasih drama juga. Saya pengen penasaran aja gitu, pengen lihat. Karena nggak ngalamin teman kami Bupati Cup sama Enda Selatan ya. Semoga yang menyaksikan obrolan kita malam hari ini juga bisa memanggil hatinya ya, yang di luar yang udah jadi mungkin setelah perjalanan itu ada yang ngambil lisensi juga nggak bilang-bilang atau apa, yuk pulang ke daerah, ada waktu bangun dulu daerahnya, karena itu yang paling metode paling baik. Jadi ilmu diambil di luar, bawa ke sini untuk Membangun daerah ya. daerah. Ayo sama-sama Insya Allah. membangun daerah, Bang Zaim. Aduh Bang Zaim, nggak terasa nih udah berjam-jam kita ngobrol. Saya juga mau ngucapin makasih banyak buat waktunya ya di sela-sela kesibukannya mau mampir dan bercerita tentang karir dan tentang visinya ke depan. Semoga obrolan malam ini menjadi nilai manfaat buat yang menyaksikan. Ambil sisi baik-baik, ambil sisi baiknya, buang yang tidak baik-baiknya. Seperti yang Pak ulama besar mengatakan, kebaikan itu berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan berdasarkan dari kami berdua yang melakukan pembicaraan hari ini. Gitu Bang Zaim, hatur nuhun. Sami-sami. Orang Depok, Jawa Barat ya. terus lengkap tadi ya. Salam guys, salam saya. Tiga tahun belum balik sini ya, lupa lagi saya juga. Kayak gitu. Terima kasih para pencinta olahraga di Ende, terutama sepak bola. Sudah menyaksikan program Zero di Sport Parking bareng saya lagi. Masih banyak lagi figur-figur yang akan kita hadirkan, masih banyak lagi narasumber-narasumber yang kita akan datangkan. Tetap pantengin aja dan tetap terus berolahraga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.